Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, warga Palembang Info. Kembali lagi bersama saya Dwiki Adiputra di Cindo, cerita inspiratif dulur kita. Udah lama nggak ketemu kita ya. Kali ini, sore ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan wanita cantik asal daerah yang membanggakan Sumatera Selatan ke kancah internasional. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita sambut Andina Julianti. Halo semua. Halo, Din, apa kabar? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah Dina ada waktu ke Palembang. Kita culik dulu sebentar. Sebelum besok berwisuda dia kan? Ay, oh ya, besok akan diwisuda nih. Betul. Ya, jadi Andina ini masih ya, di penghujung menjadi mahasiswa. Betul. Karena besok akan diwisuda. Selamat ya, Din. Terima kasih. Akhirnya kelar. Berapa lama? 4 tahun alhamdulillah. Wow, 4 tahun di IGM ya? IGM. IGM. Mandiri Palembang. Oh, yes. Prodi? Akuntansi. Akuntansi. Anak akuntansi nih, Bos. Coba yang warga Palembang Info anak akuntansi. Nih, ada seniornya nih. Din, jadi sudah menetap di Jakarta sekarang? Untuk sekarang for good-nya di Jakarta karena emang kebetulan pencarian terus juga pekerjaan banyak di Jakarta, jadi ya sekarang lagi ke Jakarta sih, lagi stay-nya Jakarta. Stay Jakarta. Tapi kalau emang pengen pulang, alhamdulillah masih ada rumah di Palembang. Jadi balik Palembang. Balik gitu kan ya. Andina ini sempat viral hampir seluruh Indonesia kayaknya, kemarin sempat viral. Dengan kata-katanya, apa Din kata-katanya, Din? Yang mana nih? Oh, aku bepaca. Aku bepaca, ngapo kalian ida. Din, itu kan jadi Andina ini kan menjuarai second runner up Miss Grand Internasional 2022. Dan juga kita tahu Andina ini Mungkin ini bisa menjadi loncatan aku untuk next step-nya nanti gimana. Dan thankful banget aku dengan adanya beauty pageant ini, dengan aku berkuliah di Universitas Indo Global Mandiri Palembang, mereka benar-benar support aku untuk ke internasional kemarin, Kak. Dengan itu aku juga bisa mendapatkan kesempatan beasiswa full sampai S2 gara-gara Miss Grand, dan maksudnya aku juga membawa nama baik
Sumatera Selatan juga dan universitasku, and I want to say thank you so much juga untuk Universitas Cina Global Mandiri Palembang sudah mewujudkan cita-cita aku, dan emang dari dulu tuh aku pengen banget dari keluarga tuh ada yang sarjana gitu. Jadi Dina yang pertama Betul. untuk sarjana. Untuk sarjana. Besok akan diwisuda loh. Dan dengar adalah ada Pak Menteri nih besok nih. Iya lagi. Khusus wisudanya Andina. Din, tapi menurut Dina pasti kan nggak mudah Din proses itu kan. Ya. Pasti kan mungkin kalau dari ceritanya, bisa langsung gitu ya. Tapi kan di balik itu kan mungkin warga Palembang Info kan nggak tahu ya proses sangat panjang kan di balik itu. Mungkin Dina bisa ceritakan proses apa yang Dina laluin? Oke, kalau aku sih lebih kepada saat preparation untuk Miss Grand Internasionalnya, karena aku tuh bener-bener nggak tahu apa aja yang harus aku persiapkan untuk kompetisi kan. Jadi pada saat itu aku starting from zero, dan for your information, before I cannot to speak in English before, sama sekali aku nggak bisa bahasa Inggris, dan itu yang menurut aku menjadi problem terbesar aku juga Kak. Jadi pada saat aku preparation, aku belajar untuk kayak bahasa Inggris, public speaking, terus juga kayak table manner, attitude, itu tuh yang menurut kita kayak nggak penting tapi penting, bener kan? Setahu kita mah attitude ya udah itu memang bawaan lahir seseorang, tapi ternyata pada saat aku kompetisi di Miss Grand Internasional itu ada kelasnya, itu ada pelajarannya yang mesti kita ketahui. Jadi kayak sekarang itu tuh aku tahu bahwa semua dan segala sesuatu itu bisa kita bentuk asal kita mau berproses dan kita mau tahu apa yang pengen kita lakukan. Oke, berarti yang paling berat bahasa Inggris berarti. Bahasa Inggris benar. Itu preparationnya berapa lama, Din? Kurang lebih kalau untuk preparation itu 10 bulan kayaknya ya. Oh, lumayan lama bulan, ya. hampir setahun. Tapi untuk bahasa Inggris aku cuma dikasih kesempatan les itu 3 bulan. Les bener-bener tiap hari ngomong bahasa Inggris sama guru. After dari situ aku dilepas dan disuruh ngomong setiap ketemu orang pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Dan sedangkan pada saat waktu itu tuh aku tuh sama sekali nggak bisa Kak, cuma taunya introduction aja. Kayak perkenalkan nama saya Andina. Gitu doang. Terus dari situ juga aku mikir bahwa kenapa sih dari dulu aku nggak belajar. Jadi buat teman-teman semua ini jangan males belajar guys, jangan memikirkan bahwa itu tuh nggak penting, karena aku dulu sempat menyepelekan Kak. Jadi pada saat aku sekolah di titik kayak ya udahlah ngapain aku belajar bahasa Inggris, dan kebetulan emang jaraknya untuk aku les bahasa Inggris itu mesti 1 jam dulu dari tempatku. Iya kan dia nih dari Gelombang, warga Palembang Info ya. Itu nggak ada tempat les bahasa Inggris. Aku mesti ke Prabu Muli dulu baru bisa les, dan sedangkan pulang sekolah itu sekitar jam 2 naik bis sejam, sampai sana jam 4 saya pulang jam berapa my friend gitu kan. Keluar tuh mikirnya gitu, jadi kayak merasa ya udahlah bahasa Inggris nggak penting gitu kan. Tapi in the end of the day I never know kayak apa yang menjadi jalanku ke depannya untuk my future gitu loh. Dan kita nggak pernah, aku juga nggak pernah merealisasikan bahwa diriku akan menjadi seorang queen yang bisa mewakili Indonesia juga, nggak ada Kak. Jadi pada saat kemarin tuh itu juga menjadi sesalan aku, kenapa sih kemarin nggak belajar aja, aku persiapkan even itu kepake atau enggak, siapin aja dulu. Entah itu bisa menjadi loncatan kalian untuk mendapatkan hal-hal dan kesempatan baru. Wow, keren. Sekarang bahasa Inggris Dina bagus banget ya, udah sekelas internasional. Gak bagus Kak, bisa. Din, terus dengan proses 10 bulan tadi, yang untuk mewakili Indonesia ke Miss Grand itu ada berapa orang, Din? Kalau untuk Indonesia itu setiap tahun itu satu. Oh, satu. Dan jadi kalau tahun aku karena COVID, jadi tidak ada pemilihan, jadi Kak Ivan memilih kandidat. Tapi untuk tahun sebelumnya 2 tahun, dan kebetulan setelah aku 2 tahun berturut-turut itu dari Sumatera Selatan juga. Oh iya. Salah satunya juga alumni UIGM kan, Kaliana tahun kemarin. Nah tahun 2023 dan 2024 itu ada pemilihan. Jadi kayak semua wanita-wanita cantik Indonesia berkompetisi di Miss Mega Bintang Indonesia untuk memperebutkan winner juara satunya dan bisa dikirim ke Miss Grand Internasional. Oke, berarti dari pageant sebelum ke Miss Grand itu ada Miss Mega Bintangnya dulu. Miss Mega Bintang naik ke Miss Grand Internasional. Wow. Dan alhamdulillahnya wanita-wanita Sumatera Selatan yang berkompetisi di internasional itu bawa pulang crown semua. Nih contohnya nih ya warga Palembang. Aku ngelihat, wow ya, walaupun waktu saat itu belum kenal ngelihat
keren nih cewek nih gitu, bisa apa menggunakan bahasa daerah gitu kan ke kancah internasional, tuh luar biasa keren. Karena menurut aku itu yang pengen aku bawa sih Kak. Maksudnya kayak selama ini kan pageant itu identik dengan cewek-cewek klasik, elegan, pasti kayak gaya hidup lifestyle-nya tuh tinggi gitu. Tapi aku di sini mau menekankan bahwa kayak semua orang tuh bisa kok jadi apapun asal kalian mau berproses dan berusaha. Jadi kita tuh bisa menjadi apa yang pengen kita impikan gitu loh Kak. Karena banyak banget mindset orang tuh, apalagi kita yang jadi anak daerah kan. Udahlah aku nggak bisa kayak dia karena aku nggak punya akses buat itu. Selalu mikir itu. Tapi kalau kamu aja sudah menanamkan itu di otak kamu nggak bakal pernah bisa untuk next step maju ke depan. That's why pada saat aku Miss Grand International kemarin, aku selalu ingetin bahwa limitation only on your mind. Wow. Ya jangan terbatas oleh pikiran kita aja. Kita akan stuck gitu ya, Din ya. Betul. Dan Andina tuh, waduh, speechless banget deh aku, pokoknya keren banget gitu. Aku sepakat dengan Dina tadi, dari daerah ya, dari gelombang, dan mohon maaf orang tua Andina adalah petani karet dan bisa jadi seperti ini loh ya. So yang penting ada kemauan dari diri kita sendiri untuk belajar, ya, untuk merubah semuanya pola hidup kita gitu ya. Wow, luar biasa. Din, kalau sudah di Miss Grand, itu berarti perwakilan seluruh negara? Seluruh negara. Kebetulan pada tahun aku kemarin itu kurang lebih hampir 70 negara. 70 negara? 70 negara yang ikut kompetisi. Dan aku host country kan, jadi aku welcoming all my grand sister datang ke Indonesia pada saat tahun 2022 itu. Dan itu menurut aku kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk kita masyarakat Indonesia bisa melihatkan betapa indahnya Indonesia itu ke mata dunia juga. Kaca dunia, Din. Dan itu prosesnya, Din, ada karantina. Karena kan kalau pageant ada karantina ya, ada karantina, terus ada project apa gitu. Nah itu kalau untuk yang Miss Grand kemarin apa yang Dina lakukan? Nah untuk aku kemarin itu kompetisi itu kurang lebih 1 bulan, hampir kurang lebih 1 bulan terhitung final. Terus untuk projectnya sendiri, karena di Miss Grand International ini kita mengangkat Stop War and Violence, jadi kayak perdamaian dunia. Jadi aku juga banyak juga melakukan charity, datang ke beberapa tempat juga, terus membantu kayak vaksin kan. Oh iya, pas COVID ya. Aku kayak war and violence itu bukan hanya tentang peperangan sih, peperangan dalam arti kayak perang banget. Iya, menggunakan senjata gitu ya. Senjata enggak, tapi ya gimana cara kita memberantas kemiskinan yang ada di negara kita sendiri, terus juga gimana cara kita untuk bisa how to show apa yang ada di negara kita. Itu menurut aku salah satu mission dari Stop War and Violence gitu. Dan maksudnya kemarin Indonesia juga terbantu karena sebagai host country kita bisa melihatkan bahwa Indonesia tuh cantik, bagus, dan tempatnya tuh aman, nyaman gitu-gitu loh Kak. Dan kebetulan kemarin ada di Jakarta dan Bali. Kita tahu Bali keren banget. Dan hopefully semoga nextnya Palembang ya. Wah, amin. Ya, karena sudah berapa nih? Di total ada 3 ya yang udah dari Palembang ya. 2 ya? 3 ya. Tuh dari Palembang 3 ya. Semoga next di Palembang nih. Jadi ini ya, dari tempat perhelatan Miss Grand Internasional ya, Din ya. Dan kalau menurut Dina sendiri yang paling sulit, tadi kan preparation kan di bahasa. Ketika dalam karantina 1 bulan itu apa yang paling sulit dilakukan? Handle diri sih. Aku lebih ke kayak cara kita untuk handle diri, karena di saat kita dihadapkan dengan banyak situasi, terus juga orang-orang, maksudnya pada saat waktu itu aku sempet ciut juga Kak, aku sempet down, sempet kayak mesti nelpon ibu dulu sampai dikasih semangat, nggak apa-apa deh, ini aja, hajar aja udah, nggak usah mikirin yang lain. Karena pada saat kompetisi tuh mentalnya kena juga Kak, maksudnya kita melihat model-model cantik, yang lebih cantik dari kita banyak, yang lebih pintar dari kita banyak, yang lebih tinggi dari kita banyak. Dan tuan rumah juga. Tuan rumah juga itu. Jadi pada saat itu aku sempet ciut juga kan, sempet kayak nyalinya nih kurang nih. Tapi kayak mikir lagi ya udah, kalau diri kamu aja nggak bisa nge-push itu, gimana orang lain mau lihat. Jadi pada saat waktu itu aku pede mampus aja kan. Udah yang penting itu. Terus alhamdulillahnya tuh banyak banget teman-teman tuh yang suka sama Indonesia. Dalam artian kayak vibe Indonesia tuh keren kata dia gitu. Jadi banyak yang nanya, dan itu yang bisa ngebangun confident aku juga untuk conversation sama teman-teman yang lain. Ya, karena memang kita harus tahu ya tentang negara sendiri. Betul. Gitu. Berarti kontrol diri ya. Kontrol diri itu dapat. Ya pasti mental kena banget sih pasti kalau kayak gitu. Dalam melakukan hal apapun menurut aku yang paling nanti dulu ya persiapan ABCDFG. Yang penting diri kalian dulu nih. Mental dulu nih. Kira-kira kuat nggak mental gitu kan. Yang penting pede aja dulu. Banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih tinggi. Ya Allah, ini Dina pun Dina tinggi banget loh ya. Untuk cewek tinggi 100 berapa, Dina? Aku 180. 180 loh untuk cewek. Ini kalau aku beli sama Dina
Hampir sama ya. Wow, oke. Din, itu kalau alhamdulillah ya, Dina membanggakan Indonesia, membanggakan Sumatera Selatan, ya terutama Gelombang ya. Terus pas balik udah menang tuh kan, pasti bawa crown second runner up gitu. Pas balik ke Gelombang gimana, Din? Agak culture shock sih sebenarnya. Biasanya tuh kayak balik ke Palembang tuh yang bener-bener ya udah pulang aja gitu kan. Yeah. Aku mau pakai celana pendek kayak mau pakai baju kaos kayak terserah, mau nggak mandi mau nggak makeup orang-orang kan. Terus pas balik kemarin kebetulan pada saat aku di-announce sih sebagai Miss Grand Indonesia, Kak Ivan sempat datang ke tempatku kan. Itu pas sampai waduh, kok rame banget gitu kan. Sampai ada di kawal-kawal, ini siapa saya? Aku sampai sempat nginep di hotel juga itu di daerah Prabu Muli. Saking ramenya tuh gimana? Iya, karena di rumah rame. Jadi aku udah langsung ngungsi aja dulu ya kalau situasi sudah aman berkondisi. Tapi ya, aku terima kasih juga sama masyarakat Gelombang dan sekitarnya karena benar-benar mereka supportnya tuh gila-gilaan banget. Aku juga kayak awalnya tuh takut karena pageant ini kan identik juga dengan baju-baju terbuka Kak. Pada saat itu aku juga ngeri-ngeri kan kayak, waduh bakalan ada orang yang menghujat atau gimana gitu ya. Ada yang pasti ada pro dan kontra sebenarnya. Tapi ya, untungnya alhamdulillahnya mereka tuh support banget sampai nobar di balai desa. Aku sampai lihat videonya, waduh ini orang lihat pakai baju kebuka semua. Tapi kan yang paling penting yang diambil dari situ adalah meaning dari kompetisi itu kan. Ini kan kayak kita bukan hanya personally perorangan, tapi ini kan membawa nama baik Indonesia gitu. Oke, wow, luar biasa. Aplaus ya untuk Dina. Wow, Din. Kalau sekarang balik ke Gelombang gimana? Masih ramai nggak? Oh, kalau sekarang sudah mulai menipis ya, udah bosan kayak orang-orang. Foto-foto pasti ada pasti ya? Masih ada beberapa. Tapi kayak nggak seramai kemarin. Nanti abis ini aku mau foto sama Dina. Ya. Din, oke, itu tentang Miss Grand Internasional. After mendapatkan crown second runner up, Din, apa yang dirasakan, Din? Maksudnya apa yang merubah Dina setelah itu? Apa ya? Lebih ke ada tanggung jawab aja sih Kak. Kalau aku sih sekarang lebih ada tanggung jawab, ada beban yang mesti aku pikul sekarang, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak patut dicontoh pastinya. Terus juga aku masih kayak merasa punya kewajiban untuk menjaga mahkota itu sebenarnya. Even next udah kelar 2 tahun ya jatuhnya ya aku ya. Tapi ya ngerasa ada komitmen dalam diri aja gitu. Dan aku pengennya tuh kayak dengan kompetisi kemarin di internasional, ada anak-anak mungkin yang punya ambisi, yang punya ambisi untuk join beauty pageant, boleh banget kalian bisa tanya-tanya, dipermudah jalannya. Maksudnya kayak dengan ada kemarin mungkin memudahkan orang-orang yang di luar sana melihat kota Palembang gitu loh. Oh ternyata Palembang tuh ada loh bentukannya kayak gini. Mungkin nextnya masih ada Andina selanjutnya. Aku tuh selalu berpikiran itu doang sih Kak. Semoga aja bisa melahirkan queen baru dari Sumatera Selatan. Amin. Oke, Din, kita jeda sebentar. Oke, Sobat Palembang Info, terima kasih Anda tetap menyaksikan Cindo, cerita Sumatera kita. Kita lanjut untuk ngobrol bareng Andina Juli, wanita cantik asal Gelombang yang membawa nama Sumsel di Miss Grand Internasional tahun 2022. Tadi kita sudah membahas panjang tentang proses dan perjalanan Dina ya di Miss Grand. So, Din, kalau aku lihat di media sosial, Dina sudah mulai mencoba memulai hal lama yang ditinggalkan, coba lagi betul, bernyanyi. Jadi total udah ada berapa lagu, Din? Kalau untuk single aku sebenarnya 3. Jadi ada Mahkotaku, Aku Ingin Jatuh Cinta, sama Buat Apa. Tapi aku ada anthem juga sama Miss Mega Bintang kan, itu Taklukkan Dunia. Dan lagunya tuh, kalau Taklukkan Dunia tuh lebih inspiratif sebenarnya. Beda banget sama lagu 3 sebelumnya. Oh, yang lagu 3 tuh kayaknya cinta-cintaan tuh nih. Galau-galau semua kayaknya. Kayak sad ending mulu gitu. Ini dari cerita pribadi apa gimana? Enggak tahu. Jadi baru rilis lagu nih? Sebenarnya rilis udah 1 tahun yang lalu. Yang lagu buat apa?
Enggak deh, tahun ini bener. Tahun ini bulan 5. Bulan 5. 6 bulan yang laluan 6 kayaknya. bulan, oke. Udah lumayan lama. Nah, kalau untuk lagu buat apa tuh sebenarnya sebenarnya pertama Mahkotaku. Kalau Mahkota itu lagunya itu reward dari Bu Titi DJ, dia yang bikin. Betul. Untuk hadiah Miss Grand kemarin. Jadi aku namanya bikin Mahkotaku. Mahkotaku. Jadi itu tuh sebenarnya kayak peralihan antara Andina as a queen ke Andina as a singer. That's why namanya juga berbeda Kak. Kalau untuk di beauty pageant kan nama aku Andina Julie kan. Nah, kalau untuk dinyanyi itu cuma Andina gitu. Nah, kalau untuk aku ingin jatuh cinta itu collab sama Fashion Vibe, itu Caleb J kalau Kakak tahu. Nah, iya, sama Caleb. Nah, Itu collab mereka yang bikin, mereka yang memproduksi, aku yang nyanyi. Not featuring ya? Not featuring. Gitu. Jadi kalau untuk buat apa? Nah, kalau buat apa ini baru aku kayak terjun langsung ke pembuatan lagunya. Jadi dari pemilihan tema, terus kayak vibe lagu mau gimana, sama lirik juga aku ikut tulis gitu. Tentang apa, Din, buat apa ini? Sebenarnya kalau untuk buat apa tuh tentang dimana seseorang tuh kayak kena ghosting lah. Iya, jadi kan banyak banget nih korban-korban love bombing. Ngaku nggak kalian ya? Ya kan, zaman sekarang tuh yang bener-bener kayak orang tuh gampang banget memberikan harapan kepada orang lain, tapi ujung-ujungnya dia malah ninggalin gitu. Sakit kan? Makanya itu lagu buat apa tuh sebenarnya itu kayak menekankan bahwa kalau emang kamu nggak mau sama aku, yang kenapa dari awal kamu kasih harapan itu, dan di titik dimana kayak si perempuan ini udahlah lebih baik aku nyerah aja, kalau emang kamu nggak mau aku juga bisa pergi kok gitu. Nanti teman-teman boleh langsung cek, nanti akan lihat aja, klik di link di kolom deskripsi ya. Nyanyi dikit dong. Oke, baiklah, tapi mohon maaf ini kan cuacanya agak dukung ya kan, kadang hujan, kadang panas, nggak suasana hati, dan itu juga gitu. Ini agak mampet-mampet sedikit dan batuk sedikit, nggak apa-apa ya kan? Oke. Dikit aja. Buat apa ya? Boleh. Dari awal nggak apa-apa dari kamu. Boleh nggak kita hidupin instrumennya dulu? Oh, boleh. Enggak. Oke. Buat apa terus bertahan jika aku tak kau harapkan? Kini ku jenuh dengarkan semua alasan. Keren. Terima kasih. Jujur aku belum nonton buat apa. Betul. Hari ini aku harus nonton nih. Harus dong. Kayaknya kalau rasanya udah sakit banget. Sakit banget kan, ya makanya agak curhat sedikit sih Ini dari sebenarnya. pengalaman sih kalau aku nilai. Kurang lebih sih. Woi, warga Palembang Info, berapa cowok nih ya, jangan PHP cewek dong. Betul lah, nggak boleh loh bumbung itu. Apa itu? Bukan Palembang kali lah kalian. Itu Medan ya? Medan itu ya? Oke, Din, susah nggak dari peralihan dari seorang queen terus beralih ke singer, ke penyanyi? Sebenarnya tuh kalau nyanyi tuh emang karena hobi ya Kak. Aku tuh suka banget nyanyi. Kebetulan my mom juga tuh wedding singer. Ibuku tuh suka nyanyi juga. Iya, dia wedding singer di Gelombang. Tuh, jadi dari kecil emang udah diajarkan nyanyi. Karena aku tuh kayak sekarang itu pengen orang-orang tahu apa yang menjadi hobiku aja sih sebenarnya. Dan aku pengen kayak dan aku tuh ngerasa bahwa setiap aku nyanyi itu apa ya, merasakan hal yang nyaman gitu loh, feel comfort dalam diri aku. Jadi that's why kayak aku pengen nge-share itu ke teman-teman semua. Dan kalau dibilang peralihannya sulit atau enggak, kalau secara teknis mungkin masih banyak lagi yang mesti aku pelajarin, karena emang dari awal nyanyi itu karena aku suka, bukan karena aku seriusin as a professional singer sebelumnya. Otodidak, betul. Masih banyak hal-hal yang mesti aku perbaikin, aku pelajarin. Tapi kayak in the end of the day aku ngerasa bahwa nyanyi sekarang itu aku nyaman, jadi tidak ada hal yang menurut aku harus ditakutkan. Tapi ya emang kalau untuk jadi pekerjaan kita kan masih banyak penyesuaian. Apalagi dulunya orang taunya aku tuh seorang queen, tiba-tiba pindah ke nyanyi. Jadi banyak yang kaget juga sebenarnya. Ada pro kontra pastilah, dibilang inilah, dibilang itulah. Tapi ya aku nggak apa-apa, sebenarnya kan aku suka nyanyi ya, gitu. Karena memang ya hobi aja, betul. Gitu, yang jadikan pekerjaan. Asik loh kalau kita kerja sesuai dengan hobi. Iya kan, jadi happy gitu. So next
akan memfokuskan ke singer? Untuk sekarang aku lagi mau fokuskan untuk nyanyi juga. Jadi fokus ke nyanyi dulu. Kemarin juga ada workshop juga. Sekarang aku gabung sama Fashion Vibe juga karena sama Caleb. Jadi sekarang lagi apa ya? Milih-milih lagu yang pas untuk aku, cari instrumen-instrumen. Jadi emang fokus ke nyanyi sih. Aku nungguin featuring dong, semoga ya. Terima kasih. Semoga ya ditunggu. Semoga dong. Caleb, dari itu Caleb. Mas Caleb. Ini nih, satu dari ajang pencarian bakat bernyanyi ya, Caleb kan? Iya. Andina dari ajang beauty pageant. Collab lah ini. Collab lah kita. Dan jadi pekerjaan sekarang kalau di Jakarta selain bernyanyi, modeling masih? Modeling masih, aku masih aktif modeling, ada beberapa fashion show juga, terus masih kayak aktif juga di dunia pageant sebenarnya, kayak ngisi ada beberapa kayak juri kalau ada pemilihan beauty pageant gitu-gitu aja sih Kak, dan QL. Oh QL. Lebih ke freelance. Oke. Dan mungkin untuk sekarang aku kan baru mewawancarai Kay Givari ya, Iya. dari Putri Anak. Ya? Putri Anak betul. Berapa waktu lalu, Din. Apakah memang dunia pageant ini memang disupport dari kecil ya, Din, berarti ya? Putri Anak, remaja? Iya, sebenarnya kalau di Indonesia tuh udah banyak banget macam beauty pageant, dan maksudnya kayak untuk teman-teman semua, aku kayak appreciate dan bangga banget kayak Kay kemarin, karena emang orang tuanya sudah memberikan kebebasan untuk anaknya dia untuk memilih jalur beauty pageant kan, karena banyak juga orang-orang tua tuh mikirnya kayak udahlah anak fokus sekolah, ngapain untuk join ini itu segala macam, dan aku tuh kayak sangat-sangat appreciate orang tuanya bisa memberikan kesempatan itu kepada anaknya. Dan untuk beauty pageant tuh sebenarnya di Indonesia tuh sudah dari anak kecil, ya putri anak, putri remaja, sampai yang dewasa gitu. Dan menurut aku apa yang diambil Kay itu salah satu hal yang tepat sebenarnya kalau emang nextnya dia mau ke beauty pageant. Yang difokuskan ke beauty pageant. Beauty pageant karena kebanyakan ya queen-queen di Indonesia, apalagi yang sudah di taraf dewasa, mereka tuh baru mau belajar pada saat mau kompetisi. Sebenarnya itu step yang salah menurut aku ya, karena beauty pageant itu tidak bisa kita pelajarin hanya dalam 1 tahun menurutku. Dan aku aja ngerasa pada saat aku kompetisi aku tuh kurang banget preparationnya, karena masih banyak hal yang mesti kita lakukan. Karena beauty pageant itu adalah habit yang bisa kalian lakukan tiap hari. Di saat kalian sudah menanamkan itu pada diri kalian, itu gampang banget untuk kalian join beauty pageant sebenarnya gitu. Karena kan balik lagi yang dinilai itu adalah table manner, attitude, terus juga kayak gimana cara kamu ngobrol sama orang, public speaking, itu kan hal-hal basic yang kita lakukan tiap hari sebenarnya Kak. Dan kalau dari kecil kita udah dipupuk itu, untuk next step-nya menurut aku lebih mudah sih. Dan menurut aku kayak kalau dia next-nya dia mau ke yang dewasanya, itu menurut aku udah easy banget, udah keren. Karena dia udah tahu apa yang harus dilakuin. Oke, berarti memang dari benar-benar dari basicnya tadi ya. Karena banyak dari personality-nya, dari table manner, public speaking. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris betul banget. Itu jangan lupa. Iya dong, apalagi kalau ya hampir semua itu pageant pakai bahasa Inggris ya. Iya, kalau untuk internasional mau nggak mau karena bahasa internasional kita kan bahasa Inggris, jadi kita harus bisa berbahasa Inggris gitu. Tuh, teman-teman kalau mau terjun ya mendalami dunia beauty pageant berarti ya harus belajar banyak. Betul. Gitu ya, nggak bisa langsung Maikura gitu nggak bisa. baru belajar nggak bisa. Nggak bisa. Jadi percaya bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Di saat kamu mau berproses di situ Tuhan pasti bakal ngasih kesempatan yang baik juga buat kamu. Gitu. Wah, keren. Din, so next mau ngapain Din? Mau ngapain ya aku ya? Nextnya Dina ada harapan apa untuk Dina sendiri? Oh, untuk aku yang pastinya semoga karir, kalau untuk personally aku ya masih fokus sama karir, semoga karirnya bisa lebih baik lagi ke depannya, dan semoga banyak anak-anak juga terinspirasi dengan adanya beauty pageant di Indonesia, terus juga fokus sama nyanyi sih, dan semoga doakan aku bisa rilis single secepatnya, oke? Amin, dan featuring dengan Caleb. Betul. Menunggukan itu. Baik. Din, terakhir, apakah ada pesan untuk warga Palembang Info, Din, terutama di anak muda nih, Din? Oke, buat teman-teman semua, pesannya pastinya jangan pernah takut dan malu untuk berproses, apapun hasilnya itu hal yang kalian tanamkan dari sekarang. Dan ingat speech aku di The Last Miss Grand International, limitation only on your mind, jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, oke? Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Andina Julie, terima kasih sudah mampir ke Palembang Info di Cindo. Saya doakan semoga sukses ke depannya, membawa bangga terus ya Sumatera Selatan ke kancah nasional. Terima kasih Kakak. Thank you. Terima kasih. See you semua. Terima kasih. See you. Thank you.